Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel saya. Baiklah, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa fungsi ya. Mungkin fungsi ini kelihatan sangat simpel, tapi ini sangat perlu kita kuasai untuk kita mengerjakan beberapa contoh kasus ya. Jadi ini fungsi ini kita pelajari untuk mempermudah kita dalam mengerjakan atau mengelola data. Baiklah, untuk yang pertama kita mempelajari di sini kita bahas fungsi tentang exit. Exit ini digunakan untuk membandingkan dua teks string. Apabila kedua teks yang dibandingkan sama, maka fungsi akan menghasilkan nilai true. Fungsi exit akan menghasilkan nilai false jika kedua teks yang dibandingkan tidak sama. Fungsi exit bersifat case sensitive, artinya membedakan huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil. Baiklah, mari kita praktekkan langsung. Ini ada contoh tabel sederhana saya buat ini. Ya, teman-teman semua boleh membuat contohnya masing-masing di laptopnya masing-masing. Jadi di sini kita akan membandingkan dia teks string, dua teks string. Jadi di sini teks 1 dan teks 2-nya ini yang akan kita bandingkan ya. Jadi kalau di sini ada perbedaan hurufnya, maka dia akan menghasilkan nilai false. Tapi kalau hurufnya sama, maka dia akan menghasilkan nilai true. Baiklah, mari kita coba. Kita ketikkan di sini rumusnya sama dengan exit teks 1. Ini kan dia membandingkan dua teks string. Jadi di sini ada teks 1 yaitu ini, koma. Ada juga beberapa di laptop teman-teman yang tidak koma ya, ada juga yang seperti ini. Tapi kalau di saya ini koma, baru dia minta di input teks 2. Inilah teks 2-nya. Jangan lupa untuk tutup kurung. Maka kita enter. Nah, hasilnya true. Kenapa hasilnya true? Karena di sini hurufnya, penulisan hurufnya Agus sama-sama huruf A-nya besar, yang lainnya kecil. Suryadi huruf S-nya sama-sama besar dan yang lainnya kecil. Maka tidak ada perbedaan di situ. Maka hasilnya true. Nah, kalau di sini juga di teks nomor 2 ini, dia akan menghasilkan nilai true. Karena apa? Karena dia sama-sama huruf besar semua, Agus Suryadinya. Nah, mari kita coba, kita ketikkan sama dengan exit teks satunya ini, koma, teks 2, tutup kurung, maka dia akan menghasilkan nilai true teman-teman ya, karena tidak ada perbedaan huruf besar ataupun huruf kecilnya. Nah, untuk di contoh kasus nomor 3 ini, dia akan menghasilkan nilai false, karena di sini ada perbedaan penulisan Agusnya, di sini huruf A-nya saja yang besar, sementara di sini huruf besar semua Agusnya. Suryadinya sama, tapi dia tetap menghasilkan nilai false karena di sini ada perbedaan di Agus. Mari kita coba sama dengan exit teks 1, koma, teks 2, tutup kurung. Nah, dia akan menghasilkan nilai false ya teman-teman ya. Karena di sini ada perbedaannya. Agusnya ini di sini huruf besarnya hanya huruf A, sementara di sini huruf besarnya itu Agus ini semuanya besar ya, Pak. Nah, makanya dia nilai false karena ada perbedaan. Nah, di sini Agus Suryadi ini huruf kecil semua, maka dia akan menghasilkan, kita copy aja rumusnya, nilai true. Karena dia sama-sama huruf kecil semua. Nah, di sini dia menghasilkan nilai false karena di sini huruf besar semua, di sini huruf kecil dan besar. Nah, kalau yang true ini kita ubah satu aja di sini. Kita ganti huruf I-nya jadi I besar, maka dia akan menghasilkan nilai false. Walaupun satu saja dia akan menghasilkan nilai false. Nah, kalau kita kembaliin dia huruf kecil, dia akan true. Jadi dia sangat sensitif ya teman-teman ya. Walaupun hanya satu huruf saja dia berbeda, dia akan menghasilkan nilai false. Contoh kita ganti huruf A-nya jadi besar, dia akan false. Nah, begitulah fungsi exit ini teman-teman ya, untuk kita membandingkan
dua teks 1 dan teks 2 ini sangat berguna ya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke fungsi if. Sebenarnya fungsi if ini sangat sederhana, tapi ini paling sering digunakan, makanya sengaja saya bahas juga bagi teman-teman wanita yang masih belum mengenal fungsi if. Nah, fungsi if ini cara penulisannya seperti ini ya teman-teman ya. If C6. Jadi C6 itu ini C, ini nomor 6. If C6 kecil dari sama dengan 60, maka hasilnya kecil. Jika besar dari 60, maka hasilnya besar. Nah, hasilnya kenapa besar? Karena dia 61. Kalau tadinya ini kita ganti 60, maka dia akan kecil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kita ganti 70, maka dia akan, kalau kita ganti 70, maka dia akan besar. Oh, di sini kita ganti 60, lalu kita kembaliin, maka dia akan menghasilkan besar. Jadi teman-teman, fungsi if ini sangat sederhana, tapi paling sering kita gunakan nantinya. Teman-teman ikuti aja terus video kita ini. Memang untuk di video awal ini kita hanya membahas fungsi-fungsi dasar, supaya nanti teman-teman ketika kita lanjutkan ke video selanjutnya, ketika kita menyelesaikan contoh-contoh kasus yang besar, teman-teman sudah mengerti. Jadi kita bahas mulai dari yang paling sederhana, paling dasar, sampai kita bisa mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, di sini selanjutnya, fungsi selanjutnya itu adalah fungsi indeks. Fungsi indeks ini digunakan untuk menampilkan isi sel dalam rank database berdasarkan nomor kolom dan nomor baris yang disebutkan. Jadi contoh penulisan indeks ini adalah indeks, reference, row name, row column. Jadi reference ini adalah rank database yang akan kita cari nilainya. Nah, untuk dalam contoh kasus ini, inilah ranknya. Ranknya kita cari angka berapa. Berarti referensinya ini row 6. Nah, row 6-nya juga di sini. Dan row kolom. Nah, kolom keberapa, baris keberapa gitu ya. Jadi langsung aja kita contohkan untuk penulisannya itu seperti ini teman-teman. Kita ulang ya. Jadi langsung saja kita tulis sama dengan indeks. Di sini kita indeks reference. Referensinya itu ini ya teman-teman ya. Dari sini B4 sampai tekan shift, tekan di sini. Nah, inilah referensinya. B4 sampai ke ini E9. Nah, baru kita tekan koma. Inilah referensinya. Ini tadi kan penulisannya reference. Row 6-nya kita ambil koma tadi ini, dan row kolomnya kita ambil koma ini, row kolomnya, baru kita enter. 210. Dari mana angka 210 ini? Adalah baris kedua, kolom keempat. Kolomnya 1, ini kolom ya, 1, 2, 3, 4, baris kedua 1, 2. Makanya dia hasilnya 210. Bagaimana kalau dia baris keempat, kolom ketiga, baris keempat, kolom ketiga, kolomnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya 75. Kita coba sama dengan indeks. Kita masukkan lagi ranknya seperti tadi, koma, baris keempat, koma, tutup kurung. Oke, 75.
Ini 75 ya, baris keempat, kolom ketiga. 1, karena tadi di sini kolom kita kan reference kita kan antara ini sampai sini ya. Jadi kita bicara kolom ketiga, 1, 2, 3, baris keempat, 1, 2, 3, 4. Makanya dia 75 hasilnya. Nah, ini juga bisa kita langsung aja. Contohnya kita mau ambil nilai 140. 140 ini dia ada di kolom pertama, baris ke 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa langsung ketik aja ya, sama dengan indeks, tetap kita ambil ininya lagi, referensinya, koma, 4. Ini kita tadi mau ambil baris keempat, kolom pertama, koma, 1. Nah, 140 ini adalah ini baris keempat, kolom pertama. Ini kolomnya, kolom pertama, baris keempat, 1, 2, 3, 4. Bagaimana? Kalau tadi kita kan di rumus kita memasukkan ini ya, nama kolomnya ini ya, A13, B13. Bisa juga kita langsung menginputkan nilainya. Ini bisa kita input nilai langsung. Contoh ini A13 ini kita ganti dengan 4. Dan ini kita ganti dengan 3. Nah, sorry teman-teman, komanya kehilangan. Yes. 4,3. Oke. 4,1. Ini koma saja kurang. Oke. Nah, kalau kita mau ngambil nilai 260, dia berada di kolom 1, 2, 3, di kolom ketiga dan baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia di baris ke 6, kolom ketiga, 260. Berarti kita bikin rumus sama dengan indeks, kita buat lagi referensinya, ranknya itu dari sini, koma, baris ke 6, koma, kolom ketiga, tutup kurung. Nah, 260 ya teman-teman ya. Jadi begitulah cara pengambilannya. Bisa kita input langsung atau kita sebut nama selnya ya. Ini contoh sederhana, teman-teman bisa kembangkan masing-masing di laptop masing-masing. Jadi kalau kita tambah lagi sama dengan indeks, yang penting kita klik mana ranknya, referensinya dimulai dari sini sampai di sini. Nah, inilah rank data yang mau kita ambil, referensinya, baru tekan koma, 3, ya, kita ambil A15, koma, B15, tutup kurung. Nah, 190, kenapa 190? Berada di kolom kedua, baris nomor 3, 1, 2, 3, 190 ya. Jadi begitulah lebih kurang contoh penulisan untuk indeks ya, untuk penggunaan fungsi indeks. Kita lanjut di fungsi isError. isError ini
Is-error ini digunakan untuk mendeteksi apakah suatu sel berisi nilai error. Jika berisi nilai error, maka fungsi akan menghasilkan nilai true. Fungsi akan menghasilkan nilai false jika tidak berisi nilai error. Berikut contoh penulisan is-error-nya sama dengan is-error value. Value-nya ini isinya. Value adalah alamat sel yang akan dideteksi berisi nilai error atau tidak. Contoh ya, gini ya. Ini yang mau kita deteksi apakah ada nilai error apa tidak. Jadi di sini kita tulis rumus is error A3 false karena tidak ada error di sini. Maka dia false. Nah, ketika di sini ada error div ini kan biasanya error di Excel ya, maka dia akan menghasilkan nilai true. Jadi sederhana saja fungsinya. Kalau dia kosong, dia akan false. Kalau dia kosong, karena tidak ada yang mau tidak ada yang error di sini, hanya dia kosong kan. Jadi fungsi is error ini memang kelihatannya sangat simpel, tapi ini nanti berguna juga untuk di video kita selanjutnya untuk menyelesaikan contoh-contoh kasus ya. Jadi hanya sekedar supaya teman-teman memahami ya. Selanjutnya itu fungsi is-text ya. Is-text ini digunakan untuk mendeteksi apakah suatu sel berisi nilai teks. Jika sel berisi nilai teks, maka fungsi akan menghasilkan nilai true. Fungsi akan menghasilkan nilai false jika sel tidak berisi nilai teks. Berikut contoh bentuk penulisan is-text. Ini ya, penulisannya seperti ini. Jadi lebih kurang sama seperti yang tadi ya, is error ya. Ini ya betul ada teks. Ketika di sini ada angka 12, dia false karena tidak teks ya. True juga dia false karena true ini hasil dia. Ini tidak begitu hafal. Ini hanya sekedar supaya tahu saja yang memahami teman-temannya. Is-text itu seperti apa. Nanti kita akan menggunakannya di contoh kasus di video-video selanjutnya. Nah, kita lanjut lower dan NA. Fungsi lower ini digunakan untuk mengkonversi seluruh teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Berikut contoh penulisannya. Lower sama dengan teks. Teks adalah alamat referensi berisi data teks yang dikonversi menjadi huruf kecil semua. Contoh ini ya teman-teman, Ningsi Utami. Dia akan menjadi Ningsi Utami. N-nya ini jadi huruf kecil, U-nya juga jadi huruf kecil. Jadi penulisannya seperti ini. Sama dengan lower A3 ini ya. Hasilnya Ningsi Utami. Widi Wikanto ini kalau kita bikin sama dengan lower, ini kita tutup kurung, maka dia akan menjadi huruf kecil semua. Jadi fungsinya ini adalah untuk membuat menjadi huruf kecil semua ya teman-teman ya. Nanti ini berguna juga. Nah, fungsi penerapan NA ini merupakan fungsi yang menghasilkan nilai NA, tidak ada nilai yang sesuai untuk dicari. Jadi ini hanya sekedar supaya kita mengetahui ya. Jadi penulisannya seperti ini, maka dia akan hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau mau menghasilkan seperti ini itu nulisnya seperti ini, sama dengan NA buka kurung tutup kurung, sama dengan NA buka kurung tutup kurung. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini hanya fungsi tambahan yang sangat sederhana supaya teman-teman tahu saja. Nah, kita lanjut ke fungsi offset. Fungsi offset ini digunakan untuk menyalin data yang terdapat dalam satu rank dan diletakkan hasilnya di sekian baris atau sekian kolom yang Anda sebutkan jarak dari rank asalnya. Berikut contoh penulisan offset itu seperti ini ya. Offset, reference, row, comma, calls, hex, width. Reference adalah referensi sel di mana Anda akan mengutip data. Nah, untuk contoh ini, inilah referensinya, ya kan? Inilah referensinya. Row adalah
jumlah baris ke bawah bila angka positif atau ke atas bila angkanya negatif. Calls adalah jumlah kolom ke kanan bila angkanya positif, ke kiri bila angkanya negatif, berarti ditempatkan pada kolom yang sama. Hack ini fungsinya adalah tinggi rank yang dinyatakan dengan jumlah baris yang diperlukan untuk menampung data. Argumen hack ini bersifat opsional, artinya hack dan wait ini boleh digunakan, boleh tidak nih teman-teman. Jadi kalau di sini kita tidak usah menggunakannya. Kita contohkan ini offset A3 I3 sama dengan 0. Ini dia akan menghasilkan Tony Wahyu. Nih, karena dia record nomor 5. Kan di sini kita I3. I3-nya 5 nilainya. 1, 2, 3, 4, 5. Tony Wahyu. Kenapa Tony Wahyu hasilnya? Karena dia record nomor 5. Nih, A3 yang diambil itu nama. Maka dia akan menghasilkan Tony Wahyu. Nah, kalau kita offset A3 nama ini 1, maka dia akan pindah ke nick. Kalau tadi dia 0, ini dia akan nama ya 0. Kalau dia 1, dia akan ambil nicknya. Nah, untuk mengambil tanggal lahir kita ini 2, karena 0, 1, 2 ya. Ambil tanggal lahirnya. Untuk mengambilkan tinggi badan ini 3. 1, 2, 3 calls ya. Kolom keberapa dia? Row-nya ini. Row-nya kita isi dengan I3. Jadi ini sebenarnya bisa opsi ini juga kita contoh ya. Kita mengambil data Itariana ya. Itariana ini 1, 2, 3. Kita mengambil data Itariana. Itariana ini berada di nomor 3. Berarti rumusnya di sini kita ganti menjadi 3. Maka kita enter menjadi Itariana. Itariana ini karena dia di nomor 3. Nah, kita ambil nicknya Itariana juga. Kita ambil nicknya. Ini kita ganti 3. Ini 1. Kenapa 1? Kalau dia 0 dia ambil nama. Kalau 1 dia kolomnya ya. Kolom 1 dia akan mengambil sampingnya. Kolom pertama satunya ini. Berarti dia ambil nick, kita enter, Itariana 248, betul kan? Itariana 248, kita ambil tanggal lahirnya itu, nah, di sini kita ganti aja nih. Nah, Itariana 12, nah, betul ya teman-teman ya. Tingginya kita ganti aja ini 152. Jadi bisa langsung kita ambil dia yang mana ya teman-teman ya. 43 ya kan. Jadi ini bisa kita ambil recordnya dari nomor record yang mana, atau kita ini langsung kita input langsung boleh gitu.
kita input langsung atau kita beri nilai atau kita kasih di kolom mana, dia sebenarnya sama aja, hasilnya sama. Ini kita kembaliin lagi. Misalnya, oke. Nah, disinilah fungsi penerapan offset ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil data yang mana, silakan. Misalnya teman-teman mau ambil data Ahmad Irawan. Ahmad Irawan ini dia di record nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Berarti kita ambil di sini 11. Ahmad Irawan ya teman-teman ya. Untuk nicknya 502, oke. Tanggal 22 bulan 1 1985, oke. Tinggi 166, oke. Oke teman-teman ya. Jadi kita membuat nomor record ini supaya mempermudah kita kerja teman-teman ya. Kalau kita input satu-satu, contoh nomor record 10 kayak tadi nomor record 3. Jadi kita harus rubah satu-satu. Kalau ini dia sekalian gitu. Kalau kita mengambil Tina Halim, dia Tina Halim berada di record nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ini kita rubah jadi 13, langsung diambil data Tina Halim. Nah, demikian contoh untuk fungsi offset ya teman-teman ya. Kita lanjut ke fungsi OR. Fungsi OR ini dibuat untuk menjadi argumen apakah bernilai benar atau salah. Apabila ada salah satu argumen yang bernilai benar, maka fungsi akan menghasilkan nilai true. Walaupun ada argumen lain yang salah. Beberapa penerapan fungsi OR, contohnya seperti ini. OR sama dengan OR logical 1, logical 2, atau seterusnya ya teman-teman ya. Ini ada contoh kasusnya, ini contoh sederhana. Kita lihat di sini. Kita buat rule-nya OR C3. C3 itu ini teman-teman ya, pendidikan ya, sama dengan S1. D3. D3 itu adalah umur kecil dari sama dengan 27. Jadi batas usia maksimal 27. E3-nya 3. IPK-nya ini IPK-nya 3. Besar dari 3, minimal 3 ya teman-teman ya. Jadi 3, lah IPK-nya. Nah, ini persyaratannya. Jadi salah satu aja nyantol, dia akan menghasilkan nilai true. Tapi kalau semua dari ketiga persyaratan ini tidak ada yang memenuhi syarat, dia akan false. Contohnya akan true. Karena apa true? Karena dia S1. Walaupun usianya melebihi 27, tapi dia pendidikannya masuk, maka dia tetap true. Nah, di sini kita lihat dia kan sarjana S1, persyaratannya S1, umur maksimal 27, IPK minimal 3, IPK besar dari 3. Nah, memenuhi syarat dari antara yang 3 ini aja dia sudah true. Jadi contoh di sini kenapa dia true? Karena dia sarjana S1. Sudah pasti dia benar, walaupun yang lainnya itu salah, tetap aja dia benar. Nah, kenapa di sini false? Karena dia di sini dia D3 sarjana, dia tidak memenuhi syarat. Persyaratan kedua, umur maksimal 27 tahun, dia sudah 32. IPK-nya 2,8, sementara di sini IPK minimal 3, maka dia akan menghasilkan nilai false.
Tapi kalau seandainya di sini dia 3,2, maka dia akan true. Satu aja memenuhi syarat dia akan true. Tapi kalau dia tidak ada satupun memenuhi syarat, dia akan menghasilkan nilai false. Begitu ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa, ini lebih kurang sama yang ini false. Ini kenapa dia false? Karena IPK di bawah 3, usianya di atas 27 dan pendidikannya D3. Saya rasa sudah cukup untuk fungsi-fungsi teman-teman ya. Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya untuk tutorial selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus ya teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.